Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Disampaikan oleh Kepala BKN ya, Profesor Zudan Arif Fakhrullah, bahwasannya para honorer yang tidak lolos atau tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K tahap 1 masih punya peluang untuk diangkat menjadi P3K melalui kebijakan optimalisasi. Tetapi tentunya kebijakan optimalisasi dilakukan jika masih ada formasi yang kosong. Artinya saat ini masih berlangsung ya seleksi P3K tahap 2. Jika seleksi P3K tahap 2 sudah selesai, kemudian masih ada formasi kosong, maka para peserta seleksi P3K tahap 1 bisa mengisi kekosongan formasi tersebut melalui kebijakan optimalisasi. Tetapi tentunya lagi-lagi menunggu seleksi P3K tahap 2 selesai. Kemudian bagaimana bagi para honorer yang tidak masuk optimalisasi? Mereka akan diangkat atau dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Hal ini tentunya sesuai dengan rencana awal gitu ya. Tetapi BKN meminta agar masing-masing instansi, baik pusat maupun daerah, untuk mengirimkan siapa-siapa saja honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena jika instansi tidak mengusulkan, maka BKN tidak bisa mengeluarkan pertek atau pertimbangan teknis penetapan NIP P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan kebijakan bagi para honorer yang tidak terakomodasi masuk optimalisasi formasi P3K 2024 ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya tidak terakomodasi kebijakan optimalisasi formasi P3K 2024, honorer masuk paruh waktu. Kita coba bacakan ya. Kebijakan optimalisasi formasi P3K 2024 akan diterapkan sebagaimana telah diberlakukan pada seleksi CPNS. Sebelumnya, pihak Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyatakan bahwa kebijakan optimalisasi ketersediaan formasi CPNS 2024 cukup efektif. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN, Aris Windianto menyebutkan, berdasarkan statistik BKN 5 Mei 2025, tingkat kelulusan CPNS 2024 sebelum optimalisasi berjumlah 164.531 dan bertambah menjadi sebesar 178.729 setelah penerapan optimalisasi. Kebijakan optimalisasi formasi diperuntukkan bagi peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lulus dalam skema 3 kali formasi, tetapi memenuhi ambang batas atau passing grade pada tahap akhir kelulusan. Aris menjelaskan, teknis pelaksanaan kebijakan formasi CPNS 2024, para pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas CASN untuk mendapatkan pengganti sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024. Nah, mekanisme tersebut juga akan diterapkan pada seleksi P3K 2024. Honorer yang tidak lulus P3K tahap 1 masih punya peluang untuk mendapatkan formasi. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif mengatakan, kebijakan optimalisasi diterapkan apabila banyak formasi kosong pada seleksi P3K tahap 2. Jika formasi yang kosong banyak, maka BKN akan mengisinya dengan honorer tidak lulus P3K tahap 1 dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Perlu diketahui, seleksi P3K 2024 tidak menggunakan passing grade, berbeda dengan seleksi CPNS. Lebih lanjut, Prof. Zudan menjelaskan, jika formasi yang tersedia ternyata tinggal sedikit karena terisi pelamar P3K tahap 2, maka kuota optimalisasi juga menyesuaikan. Namun, sudah pasti kebijakan optimalisasi diterapkan sesuai tahapan pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Optimalisasi P3K 2024 tidak bisa dilakukan saat ini, karena seleksinya masih berproses, sedangkan optimalisasi CPNS sementara berjalan, terang Prof. Zudan. Dikatakan, pada kebijakan optimalisasi, peserta P3K akan ditempatkan di lokasi yang kosong formasinya,
Jadi jangan kaget apabila penempatannya tidak sesuai dengan formasi awal yang dilamar. Jika menolak dimasukkan optimalisasi, peserta P3K 2024 bisa mengundurkan diri dan tidak akan dikenakan sanksi. Ketentuan ini berbeda bagi mereka yang mengundurkan diri bukan karena optimalisasi. Peserta akan dikenakan sanksi tidak boleh ikut seleksi CASN, baik CPNS maupun P3K 1 kali periode ke depan. Prof. Zudan mencontohkan, terdapat 1967 CPNS 2024 yang mengundurkan diri karena tidak cocok dengan lokasi penempatannya. Masih diberikan kesempatan ikut seleksi tahun depan. Itu karena kelulusan mereka hasil optimalisasi. Prof. Zudan menegaskan, surat PKN nomor 1272 garis miring bla 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 tentang penjelasan tambahan tentang sanksi bagi pelamar ASN yang mengundurkan diri masih berlaku. Itu artinya, bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan atau formasi, kemudian mengundurkan diri sebelum ditetapkan nomor induk pegawai atau NIP tidak dikenakan sanksi. Namun, jika pelamar yang dioptimalisasi ke lokasi berbeda mengundurkan diri setelah ditetapkan nomor induk pegawai atau NIP, pelamar tetap dikenai sanksi sesuai Permen PAN RB nomor 6 tahun 2024 pasal 58 ayat 2 tentang sanksi bagi ASN tahun anggaran 2024 yang mengundurkan diri. Lebih lanjut dijelaskan, bila setelah optimalisasi masih banyak peserta P3K tahap 1 yang tersisa karena tidak mendapatkan formasi, maka diarahkan ke paruh waktu. Oleh karena itu, Prof. Zudan menegaskan setiap instansi pusat maupun daerah harus mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu agar BKN bisa menetapkan pertimbangan teknis atau pertek nomor induk pegawai. Pemda wajib mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu ke BKN. Tanpa usulan itu, kami tidak bisa menetapkan NIP P3K-nya, kata Prof. Zudan. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan para honorer yang nantinya tidak bisa masuk dalam kebijakan optimalisasi formasi P3K 2024 akan dialihkan atau diarahkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Hal ini memang sesuai dengan rencana awal gitu ya. Yang penting masing-masing instansi, baik pusat maupun daerah, harus mengusulkan kepada BKN untuk ditetapkan pertimbangan teknis penetapan NIP P3K paruh waktunya. Jika tidak, tentunya BKN tidak bisa menetapkan pertek tersebut. Sehingga harapannya ada keaktifan dari masing-masing instansi untuk segera mengusulkan honorer yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.